Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan satu tema, yaitu dengan judul menjaga nama baik. Menjaga nama baik. Menjaga nama baik dengan subtema tanggung jawab dan kesucian dalam berkelakuan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu tema besar. Tentang apa? Menjaga nama baik. Nama baik tidak hanya sekedar identitas, tetapi mencerminkan karakter, kehormatan, integritas kita sebagai orang percaya. Penting bagi kita untuk menjaga nama baik kita dengan sungguh-sungguh sebagai cerminan dari kesucian dan kehormatan Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama baca di Amsal Amsal 22. Nah, ya benar. Amsal 22 ayat 1 dikatakan demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada emas dan perak. Sekali lagi saya bacakan. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada emas dan perak. Oke. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diberi sebuah kepercayaan untuk memberikan sesuatu hal yang terbaik. Entah itu dari perusahaan, entah dari pihak sekolah, kuliah, apapun, bekerja. Kita itu harus menjaga image, menjaga nama baik kita supaya dapat menjadi bagian yang terbaik. Karena dari kehidupan kita itu bisa mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Contohnya apa sih? Ya mencerminkan karakter Kristus yaitu dari sikap apa? Sikap hati. Berulang-ulang saya bilang bahwa kita harus mau menjaga sikap hati, karena dari sikap hati inilah kita bisa mencerminkan karakter Kristus dan bisa menjaga nama baik. Gitu loh. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada emas dan perak. Nama baik, ingat-ingat ya, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Doa apa? Salomo sendiri mengatakan demikian. Nama baik lebih berharga. Berarti apa? Kita harus menjaga tingkat kesucian dalam kehidupan kita supaya hidup kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Gitu loh. Supaya apa? Hidupmu itu senantiasa dibina, dituntun oleh kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah memeteraikan dalam kehidupan kita. Dan Salomo mengatakan bahwa orang di ayat yang kedua, orang kaya dan miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, dari Amsal 22 ayat 1-4 ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki sikap kerendahan hati. Dalam menjaga nama baik itu kita harus mempunyai value, nilai hidup yang baik di mata Tuhan. Orang bijak itu melihat malapetaka. Orang yang gak
gak punya pengalaman akan berjalan terus. Apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita, wis kita gak ngerti. Pokoknya kita mau berjalan seturut apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yaitu yang kita kerjakan. Kita melihat visi boleh. Kita boleh melihat visi ke depan. Oh, kita boleh merancangkan segala sesuatu. Tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita boleh merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita boleh menjaga nama baik kita dengan baik-baik. Tetapi semuanya itu, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupanmu, itu yang harus kita kerjakan. Nah itu loh. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Loh, Salomo mengatakan bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, hormat, dan kemuliaan, dan kehidupan. Kerendahan hati yang memicu kehidupan kita itu senantiasa hidup berkenan, hidup yang standarnya sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan. Apa yang Tuhan mau, gitu loh. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu, itulah yang Tuhan tetapkan supaya kamu itu terus bertumbuh dalam integritas dan mau berbuah lebat di segala musim kehidupanmu, gitu loh. Karena integritas nama baik itu penting dalam kehidupan. Karena apa? Kita harus mau menjaga image kita, tetap senantiasa harus mau mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan takut akan Tuhan ini adalah salah satu permulaan hikmat. Yuk dibaca Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan. Tetapi orang yang menghina hikmat, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah pengetahuan. Gini loh. Pokoknya saya akan berikan gambar besarnya bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh hikmat dan didikan dari Tuhan. Karena Tuhan itu sayang kepada umat percaya. Anak-anak Allah itu Tuhan sangat mengasihinya. Karena di dalam Ibrani 12 ayat 6 dikatakan bahwa orang-orang baik akan dihajar, ditegur. Supaya apa? Sikap kemurnian hati itu harus kita asah, diproses dengan baik supaya memunculkan satu gambar yang utuh yang dapat menjadi cerminan hati kita untuk dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, menjaga nama baik itu lebih berharga. Karena apa? Kita harus menjaga sebuah image dalam kehidupan. Kita harus mempunyai value dalam kehidupan. Supaya kita bisa memancarkan karakter Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Entah itu kita di sekolah, kantor, kerja, dimanapun wirausaha, semuanya. Di berbagai aspek kehidupan kita. Nah, kita harus mau menjaga image, menjaga nama baik, dan mau senantiasa mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan hidupmu akan dituntun untuk mencapai nilai kemurnian hati. Itu loh yang Tuhan ajarkan. Makanya dalam Ibrani 12 ayat 6. Sebentar. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, kita itu anak-anak Allah, dididik sama Tuhan untuk diasah, diproses sama Tuhan untuk memunculkan sikap kemurnian hati dan menjaga nama baik. Nama baik itu lebih berharga dari apapun. Tetapi orang-orang yang dididik sama Tuhan dalam proses kemurnian hati akan memunculkan sikap hati yang tulus, hati yang murni, hati yang ikhlas dalam setiap tantangan kehidupan. Nah,
ketika kita misalnya sedang di sebuah perusahaan, kita misalnya diinjak-injak oleh bos, oleh apapun, kita harus mau menjaga image kita supaya kita bisa memancarkan karakter Kristus. Meskipun ditindas, ya, bahasanya gitu ya. Meskipun kita ditindas oleh bos dalam sektor pekerjaan, kita itu dalam sektor perusahaan, ya enggak apa-apa. Pelan-pelan kita mengerti. Pelan-pelan kita mengerti bahwa ini toh yang dimaksud oleh bos, bahwa ini loh, karakterku itu seperti ini, passionku di ini. Nah, semuanya itu harus menjaga nama baik. Kekuranganku di sini, kelebihanku di sini. Bosmu itu akan tahu dalam sektor pekerjaan loh ini ya, Bapak Ibu. Kalau dari sektor pekerjaan seperti itu. Kalau dari sektor ministry, pelayanan, misalnya gembalaku seperti ini, pelayan Tuhannya seperti ini, diakonnya seperti ini. Ya, berarti semua diakonesnya itu harus mau memancarkan karakter Kristus dalam kehidupannya supaya nama baiknya itu dapat berkenan di hadapan Tuhan karena hidupnya sudah memancarkan karakter Kristus. Gitu loh. Kalau di dunia, balik lagi di dunia pekerjaan, kita mau diasah. Di dunia ministry juga mau diasah. Supaya apa? Kamu bisa dibentuk, bisa diatur, bisa dijaga, bisa dibina dengan baik supaya bisa memancarkan karakter Kristus dan sikap kemurnian hati bisa kita peroleh dan bisa menjadi dampak bagi orang di sekitar kita. Gitu loh. Sekarang poin yang pertama. Tanggung jawab atas nama baik. Menjaga nama baik merupakan tanggung jawab setiap orang percaya. Nama baik yang baik memberikan kesaksian positif tentang hubungan kita dengan Tuhan dan memberikan pengaruh yang kita miliki di tengah masyarakat. Dengan menjaga nama baik, kita memuliakan nama Tuhan dan dapat menginspirasi banyak orang untuk hidup dalam kesucian. Loh, nama baik itu adalah sebuah tanggung jawab. Loh, seperti Salomo mengatakan tadi di Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga. Loh, dia mengatakan sendiri loh. Dicatat dalam kitabnya Amsal, itu mengatakan bahwa nama baik lebih berharga. Loh, kita mempunyai nama baik, mempunyai image nama baik itu harus kita jaga, harus kita pertanggungjawabkan. Dan dari situ, ya, dari sikap kemurnian hati inilah kita memiliki hati. Sikap hati inilah kita memiliki kemurnian. Hati yang tulus bagaikan berlian yang harganya tak ternilai kalau dibeli sama Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, menjaga integritas nama baik itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Karena Tuhan sudah menitipkan kepada kita sebuah nama dan nama itu bisa menentukan masa depan kita. Dan masa depan kita ditentukan oleh perkataan kebenaran firman Tuhan. Gitu loh. Dan nama baik ini harus kita pertanggungjawabkan. Supaya apa? Hidup kita senantiasa berjuang untuk sama-sama memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Sekarang poin kedua. Kesucian dalam berkelakuan. Kesucian adalah kunci dalam menjaga nama baik. Dengan hidup yang kudus,
dan terpelihara, kita menunjukkan rasa hormat kepatuhan kita kepada Tuhan, berkelakuan dengan integritas. Dan kesucian adalah cara yang terbaik untuk menjaga nama baik kita dan mencerminkan kasih Kristus dalam dunia. Kesucian dalam berkelakuan. Maksudnya begini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus memiliki karakter. Karena karakter ini penting. Jadi kita harus mau diasah pelan-pelan sama Tuhan, itu diproses, diasah pelan-pelan supaya apa? Kita bisa menimbulkan sebuah bejana yang baik di mata Tuhan. Dari sikap apa? Sikap hati, tingkah laku, terus sikapnya kita terhadap orang lain. Itu harus kita jaga. Karena kita mempunyai value, nilai hidup, moral juga. Dan kita harus menjaga itu semua dengan baik dan bertindak dalam hidup kudus, tak bercacat dan tidak bercela. Karena kekudusan adalah harga yang mahal. Kekudusan harga mahal. Harga yang mahal. Dan kita harus mau mencerminkan karakter. Loh, sekali lagi saya bilangi berulang-ulang bahwa apa? Karakter itu penting. Karena karakter kamu dibina sama Tuhan untuk meninjau ke sebuah masa depan yang penuh dengan harapan. Orang-orang yang hidupnya benar di mata Tuhan akan senantiasa memiliki sebuah kerinduan untuk mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Sekarang poin yang ketiga. Sebelum masuk poin 3, saya lanjutkan poin 2 dulu. Dan harus mencerminkan karakter Kristus dalam dunia. Meskipun dunia ini sedang gelap, ya, memasuki era akhir zaman, itu dunia gelap, tetapi kita harus menjadi dampak yang besar bagi dunia dan harus mau menjadi terang bagi kerajaan surga. Ayo saudara, jadilah dampak bagi dunia yang sedang gelap ini, supaya hidupmu mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupanmu. Sekarang poin 3, kejujuran dan konsisten. Kejujuran dan konsistensi dalam tindakan, perkataan kita adalah landasan dari nama baik. Dengan berbicara jujur, bertindak adil, hidup konsisten dengan nilai-nilai Kristiani, kita membuktikan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya dan dihormati. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang saleh, orang-orang yang konsisten akan memiliki sebuah nama baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita mau mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupanmu, dan apa? Orang yang senantiasa hidupnya jujur, saleh seperti Ayub, ya, akan dipercaya, akan dihormati, akan disegani ketika kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupanmu. Supaya hidupmu itu belajar dari Ayub. Untuk belajar untuk jujur, saleh, takut kejahatan. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Itu loh. Dari situlah kita dapat menjaga nama baik. Bertindak jujur, bertindak adil, jujur. Itu yang dikenan oleh Tuhan. Dan
dapat menjaga image, menjaga nama baik, menjaga integritas dalam kehidupan, dan kita dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Dan kita harus mau mencerminkan karakter Kristus, nilai-nilai kekristenan, Kristiani ini harus kita mau terpancar dalam kehidupan kita dan hidup kita, menjadi berkat, menjadi dampak yang baik bagi sesama. Poin yang keempat, yuk, pendidikan dan koreksi. Dalam upaya menjaga nama baik, kita juga perlu terbuka terhadap pendidikan dan koreksi, meminta saran, nasihat dari sesama orang percaya yang peduli dapat membantu kita bertumbuh dan berkembang dalam kesucian dan integritas. Orang-orang yang mau menjaga nama baiknya itu adalah sebuah interaksi kepada Tuhan dan mau bertumbuh, berkembang dengan baik seturut apa rencana Tuhan dalam kehidupanmu, dan mau dikoreksi, mau diasah, mau dibimbing, mau dibina dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita menuju sebuah kesempurnaan dalam hidup, menuju jalan kebenaran firman Tuhan, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan di segala aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati.